Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan pada hari ini mengenai yang pertama, Khalifah Abu Bakar menghadapi kaum murtad. Kedua, perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Dan yang ketiga adalah kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir adalah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar menghadapi kaum murtad. Setelah wafatnya Rasulullah, ada beberapa orang Islam yang tidak mengimani, sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari Islam. Melihat kejadian ini, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah akan memerangi kaum-kaum yang murtad. Ada beberapa kaum murtad yang dihadapi oleh Abu Bakar. Yang pertama adalah Aswad Al-Ansi, pemimpin suku Baduy Yaman. Ketika itu sudah terbunuh duluan oleh saudara Bernur Yaman. Dan yang kedua ada Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Dia mengaku sebagai nabi dari Bani Asad. Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi dibunuh oleh Khalid bin Walid di dekat sumur Buzakh. Selanjutnya yang nomor ketiga adalah Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah keluar dari Islam. Dia termasuk pemimpin Bani Yarbu dan Tamim. Khalifah Abu Bakar menyuruh Khalid bin Walid untuk membunuh Malik bin Nuwairah. Pertempuran sengit di sana, namun dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Yang keempat ada Musailama Al-Kadzab, mengaku sebagai nabi. Dia didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Kemudian Khalifah Abu Bakar menyuruh Harimah bin Abu Jahal, putra dari Abu Jahal. Kemudian Surabil bin Hasanah. Pada saat itu Khalifah Abu Bakar hanya menyuruh kepada 2 orang saja, sehingga pada saat itu Muslim diserang oleh 40.000 pasukan. Dan saat itu kaum muslim terdesak oleh pasukan Musailama Al-Kadzab, sehingga terjadilah namanya perang Yamamah. Kemudian melihat keadaan yang terdesak, Khalifah Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk mengikuti perang Yamamah, sehingga kaum muslim pun menang dalam peperangan itu. Selanjutnya Khalifah Abu Bakar memperluas wilayah kekuasaan Islam. Khalifah Abu Bakar memperluas wilayah ke Persia bagian timur, Irak, Suriah, dan Jazirah Arab. Beliau mengutus Khalid bin Walid dan Musana bin Harisah. Selanjutnya
Khalifah Abu Bakar memperluas ke Bizantium atau Romawi Timur. Beliau mengutus Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, Amru bin As ke Palestina, Surahbil bin Hasanah ke Yordania, dan Abu Ubadah bin Jarrah ke Hims. Strategi yang dilakukan Abu Bakar berjalan dengan baik, sehingga Islam semakin menyebar meluas ke daerah-daerah yang dituju. Selanjutnya, kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, menyetujui usulan pengumpulan Al-Quran. Hal ini diusulkan oleh Zaid bin Tsabit pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada saat itu Al-Quran masih belum berbentuk mushaf, sehingga Zaid bin Tsabit mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Yang kedua, selalu bermusyawarah dalam setiap keputusan. Beliau tidak egois, namun masih mendengarkan usulan-usulan atau ide dari para sahabat yang lainnya. Dan yang ketiga adalah mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah keuangan negara yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah atau Amir al-Ummah, menjadi kepercayaan umat. Yang ketiga adalah mendirikan lembaga peradilan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Dan yang selanjutnya adalah pembagian ghanimah, harta rampasan perang, dibagi sama rata terhadap semua pihak. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengalami sakit selama 15 hari. Saat itu masih terjadi perang Yarmuk, namun Abu Bakar Siddiq tidak bisa ikut. Dan Abu Bakar As-Siddiq memanggil para sahabat yang lainnya untuk memutuskan, untuk bermusyawarah siapakah yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Dan pada saat itu diputuskan untuk yang menjadi khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjabat selama 2 tahun lebih 3 bulan. Dan Abu Bakar As-Siddiq berumur 63 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita mempelajari kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, semoga kita bisa menirunya apabila kita menjadi pemimpin, sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.